Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong secara online setiap hari Rabu jam 1 siang. Bagi saudara yang baru bergabung, selamat bergabung. Mari kita bersama-sama di tengah-tengah minggu ini, di tengah-tengah aktivitas saudara, kita boleh menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan terutama kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan ada dalam hidup saudara, Tuhan ada di dalam segala apa yang kita lakukan saat-saat ini. Saudara, mari kita membuka hati, dan jangan lupa kalau saudara diberkati oleh ibadah ini, bagikan link video daripada ini kepada teman-teman. Haleluya, sebelum kita akan memulai pujian dan penyembahan kita, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, saat ini, detik ini Tuhan, bagi teman-teman jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, ketika mereka boleh menyimak ibadah tengah minggu ini Tuhan, buka hati kami Tuhan. Kami tidak mau ini hanya sekedar ibadah mingguan, tetapi adalah waktu kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Di tengah apapun yang jemaat Tuhan gumuli hari-hari ini, bermasalah, tantangan hidup, sakit penyakit, kami tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih-Nya, yang selalu menyatakan kuasa-Nya, yang selalu mengasihi setiap kami yang memandang kepadanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami. Kami menantikan berkat-Mu pada siang hari ini, berkat rohani yang akan memberkati kehidupan kami hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, mari buka hati saudara, mari kita memuji bersama-sama dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan akan menaungi saudara dengan awan kemuliaannya dan memberkati hati saudara dengan shalom dari surga. Oke, sudah. Kapan saja mulai ya? Melukis cakrawala, jalan raya, cipta alam semesta.
Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari pada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari pada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau yang terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau yang terbaik bagiku. Kau pengharapanku, Kau yang terbaik bagiku. Haleluya. Saya percaya hati saudara sudah dilegakan, dipenuhi dengan sukacita ketika saudara menyembah Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saudara, mari beberapa waktu ini kita akan membuka hati kita. Saya tahu mungkin saudara sedang aktif, sedang memiliki banyak aktivitas, kegiatan saudara hari ini. Tetapi biarlah kita sejenak memuliakan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya membawa renungan berjudul Mukjizat di dalam kehidupan kita. Mukjizat di dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kita menginginkan mukjizat dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak pergumulan persoalan, banyak tantangan. Ya, kita perlu pertolongan Tuhan, dan saudara dan saya kita tahu persis hanya di dalam nama Yesus. Nama yang memberikan kekuatan, nama yang mendatangkan kelegaan, nama yang mengadakan mukjizat dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam setiap doa kita ditutup dengan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia tahu, Dia inginkan kita untuk memakai nama itu yang berkuasa, nama Yesus. Mukjizat di dalam kehidupan kita, atau boleh dikasih judul dengan Yesus di dalam kehidupan kita, karena Yesus adalah mukjizat itu. Saudara, mungkin jadi pertanyaan buat kita, sejauh mana Yesus ada dalam kehidupan saudara? Itu akan menentukan sebesar apa mukjizat akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita renungkan itu. Nah, saudara, hari ini saya akan membawa kita menyimak cerita kejadian mukjizat Tuhan yang sudah biasa kita dengar, yaitu mukjizat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam kitab Yohanes. Saudara sekalian, kita sudah familiar dengan cerita ini. Saudara harus tahu bahwa mukjizat ini dicatat di keempat Injil. Ya, saudara, di kitab 4 Injil ada cerita tentang
ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang. Saudara, tadi saya katakan, Yesus dalam kehidupan kita akan menentukan mukjizat dalam kehidupan kita. Berapa besar Yesus dalam kehidupan saudara? Berapa dalam pengertian saudara tentang Yesus, Mesias itu? Kita boleh mengatakan dia adalah tabib di atas segala tabib. Karena dia menyembuhkan. Ya, dia menyembuhkan ketika dia melayani di muka bumi ini. Dia ada Allah, dia menyembuhkan. Setiap kota dikatakan dia menyembuhkan. Kecuali orang-orang yang menolak kuasa daripada kesembuhan itu sendiri. Saudara, dia adalah raja di atas segala raja. Berbicara tentang otoritas. Dia bisa mengusir setan. Dia mengusir kuasa iblis. Dia bahkan punya kuasa membangkitkan orang mati. Saudara, bagaimana persepsi saudara tentang Yesus itu? Dari antara 12 muridnya, hanya satu murid yang tidak pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya mengaku Yesus sebagai seorang rabi, seorang guru, seorang punya hikmat, seorang pintar. Saudara, Yudas Iskariot tidak pernah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Murid yang lain, awalnya mereka memanggil guru, memanggil Tuhan, tetapi akhirnya ketika mereka mengetahui Yesus, mengalami, mengikuti Yesus yang melakukan mukjizat, mereka akhirnya memanggil Yesus Tuhan. Ada perubahan metanoia, persepsi mereka tentang Yesus yang adalah Tuhan. Mukjizat dalam kehidupan kita, Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara sekalian, kita tahu Yesus kemanapun dia pergi, dia memiliki belas kasihan. Di dalam Matius 14:14 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak, orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, pada saat ini ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, dia memiliki compassion, belas kasihan. Ya, saya ambil daripada Yohanes 6 ayat 5 sampai seterusnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6 mengatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Haleluya saudara sekalian, Yesus ingin mencobai, ngetes Filipus. Tetapi di balik itu dikatakan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, kita harus tahu, kita punya Tuhan. Dia tahu keadaan kita, dia tahu kebutuhan kita, terlebih dia tahu apa yang akan dilakukannya dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu masa depan kita, bahkan kita tidak tahu tantangan dan kebutuhan kita di masa depan. Tuhan tahu pada masa saat ini, Tuhan juga tahu pada masa-masa yang akan datang kebutuhan kita. Dan dia mengasihi saudara dan saya. Dikatakan, hal itu dikatakan dia untuk mencobai Filipus, muridnya, yang sudah bersama dia sekian tahun. Saudara, apapun kebutuhan kita saat ini, ya, tantangan kita, financial breakthrough, kesehatan yang mungkin saat ini menurun, masalah keluarga, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Yesus mencobai Filipus. Apakah Filipus lulus atau tidak lulus? Apakah Filipus percaya atau tidak percaya? Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukan. Mukjizat Tuhan, kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, saudara sekalian, tidak tergantung daripada siapa kita. Apa yang bisa kita lakukan, kemampuan kita. Ya, saudara sekalian, Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukan bagi saudara dan saya. Mukjizat apa yang akan dilakukan bagi kehidupan kita. Saudara, yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita saat ini. Nah, di sini saya akan memberikan 2 pelajaran dari bacaan berikutnya tentang kejadian ini. 2 pelajaran yang harus kita hindari
untuk kita mengalami mukjizat Tuhan. Dan 2 kunci yang harus kita pegang untuk kita mengalami mukjizat Tuhan. Pelajaran pertama untuk kita mengalami mukjizat dalam kehidupan kita yaitu janganlah mata kita hanya tertuju pada apa yang kita miliki. Saudara sekalian, kita hanya melihat keterbatasan kita, kita melihat diri kita melihat ke dalam. Saudara, apa yang dikatakan Filipus inilah yang menjadi pelajaran pertama ini. Di ayat ke-7 mengatakan, jawab Filipus kepada dia, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, tega-teganya Filipus berkata seperti itu di hadapan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara harus tahu Filipus sudah mengikuti Yesus. Dia tahu banyak kesembuhan, banyak mukjizat dilakukan Tuhan Yesus. Saudara, betapa Filipus menganggap Yesus seperti tidak ada apa-apanya. Memang banyak orang di sana. Tetapi Filipus hanya melihat 200 dinar. Dia melihat bahwa kita tidak mampu. Dia melihat keterbatasannya. Dia melihat sumber dayanya yang tidak cukup, apa yang dimilikinya. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Saya tidak punya talenta, saya tidak punya harta, saya tidak punya kecakapan, ilmu pengetahuan, bekal pengetahuan. Bagaimana saya bisa melayani, bagaimana saya melakukan apa yang ditugaskan Tuhan. Kita hanya melihat diri kita sendiri. Kita melihat bahwa kepemilikan kita, apa yang kita miliki, sangat tidak memadai. Saudara, bahkan Filipus berani mengatakan, 200 dinar untuk 5.000 orang, belum sama anak-anak dan sebagainya, paling kecil-kecil. Saudara punya Tuhan yang besar. Filipus menganggap Tuhan itu kecil adanya, sehingga Tuhan hanya bisa memberi makan kecil-kecil roti. Saudara, di hadapan Tuhan Allah semesta alam, Yesus Kristus, Dia Allah yang besar. Jangan membatasi Tuhan kita yang besar dengan cara pandang kita kepada diri sendiri yang kecil. Itulah pelajaran yang harus kita hindari. Mungkin kita berkata, siapa saya, siapa dia, siapa kamu, itu tidak penting. Tetapi yang penting adalah siapa Yesus, Allah kita, pelaku mukjizat. Amin, saudara. Yesus di dalam kehidupan kita adalah mukjizat dalam kehidupan kita. Kebalikannya sama, saudara. Banyak orang tidak bisa mengalami Yesus dalam kehidupan mereka atau mukjizat dalam kehidupan mereka karena mereka melihat diri mereka begitu hebat, begitu mampu. Saya kaya, saya ganteng, saya punya kapasitas berbicara, saya bisa berkhotbah. Mereka melihat bukan keterbatasan mereka, tetapi kelebihan mereka. Intinya adalah mereka tidak melihat kepada Yesus. Self-centered, hanya mengagungkan diri sendiri. Saudara sekalian, kita sudah harus berubah. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar mata kita tidak tertuju kepada diri kita sendiri atas apa yang kita miliki, kelebihan kita ataupun keterbatasan kita. Haleluya. Pelajaran kedua untuk kita mengalami mukjizat Tuhan yaitu adalah janganlah mata kita hanya tertuju pada apa yang ada di hadapan kita. Saudara, janganlah kita melihat sekeliling kita untuk mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Hanya Yesus, bukan sekeliling kita, bukan keadaan. Saudara sekalian tahu bahwa ada ramalan ekonomi di tahun 2023 ini akan semakin merosot, inflasi. Memang sudah ada tanda-tandanya. Kalau saudara belanja sehari-hari ini, harga sudah semakin naik. Ya, saudara ya, ada inflasi. Gaji tidak naik-naik, pendapatan tidak naik-naik. Dan orang meramalkan dunia akan mengalami resesi. Perang Ukraina Rusia makin memanas. Gempa bumi, kejadian alam semakin terjadi hari-hari ini. Saudara, Yesus saudara masih memegang kendali. Yesus saudara bukan Yesus yang tertidur. Yesus saudara adalah Yesus yang tahu segala sesuatu. Janganlah kita memandang, melihat apa yang ada di luar sana. Ya, kita perlu mengalami itu semua untuk pelajaran buat kita. Tetapi ketika berbicara kehidupan kita, mukjizat di dalam kehidupan kita, jangan kita tertuju hanya apa yang ada di hadapan kita. Inilah apa yang dialami oleh Andreas. Cerita berikutnya. Nah, sesudah Filipus gagal, Andreas mencoba ikutan. Ya. Di ayat ke-8 dikatakan, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas
saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Sekali lagi saudara, kalau Filipus melihat keterbatasannya untuk begitu banyak orang, tidak mampu. Tetapi Andreas, murid yang lain, dia melihat permasalahan yang begitu dahsyat di luar. Mana mungkin mulut 5.000 orang, laki-laki dan istri dan anak-anak. Mungkin sekitar 12.000. Bagaimana kita memberi mereka makan? Mata Andreas hanya tertuju kepada apa yang di hadapannya. Di hadapannya sendiri ada Yesus, tidak dianggapnya. Sama seperti Filipus. Saudara sekalian, memang secara hitung-hitungan 5 roti dan 2 ikan. Mana bisa mengasihi orang yang kelaparan sudah menjelang petang itu sekitar 12.000 orang. Tetapi saudara, hal yang kecil dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Tuhan tidak melihat permasalahan kita, tetapi bagaimana kita melihat Dia untuk menangani permasalahan kita. Karena Dia Allah yang maha besar. Mungkin hari-hari ini ada kata-kata dalam kehidupan kita mustahil. Mustahil, karena kita memandang sekeliling kita. Kita memandang kemampuan kita memandang permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Kita mengatakan tidak mungkin kita memberi makan untuk sekian banyak orang. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Kita akan mengatakan, modal saya, kemampuan saya hanya seperti ini. Mana mungkin saya menjelang masa depan saya. Mana mungkin saya menempatkan anak-anak saya di sekolah yang tinggi. Mana mungkin saya dan suami saya bisa berusaha dan maju. Kita melihat kemampuan kita dan melihat dunia pada saat ini yang mengalami inflasi, resesi dan sebagainya. Saudara, stop untuk melihat kita diri sendiri dan melihat keluar. Lihat kepada Tuhan yang terutama, yaitu Yesus. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita bukan menurut ukuran apa yang ada, apa yang kita ketahui, saudara, tetapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, Tuhan akan memberkati kita bukan menurut kemampuan kita dan keadaan dunia. Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Dia tahu apa mukjizat yang akan dilakukan buat setiap saudara saya menurut kekayaan kemuliaannya. Saudara, Tuhan itu kaya. Kaya secara jasmani. Dia mengetahui segala sesuatu yang di dunia ini kan Dia menciptakan. Terlebih Dia kaya akan kasih-Nya, saudara. Bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, kita belajar 2 pelajaran ini untuk kita hindari. Untuk hanya melihat pada diri sendiri dan melihat kepada sekeliling kita. Lihat kepada Yesus yang ada di hadapan kita. Dia beserta saudara. Saudara, 2 Korintus 3:18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, artinya apa saudara? Artinya Yesus ada dalam kehidupan kita. Yesus hidup di dalam kita. Itu sudah cukup bagi kita untuk menghadapi tantangan permasalahan. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Dia tidak akan mencobai kita melewati badai hidup kita, melebihi kemampuan kita. Saya paling suka ayat-ayat di dalam Mazmur ini. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, tongkat dan gadanya itu akan menghibur kita. Dia akan membimbing kita. Tetapi saudara harus sadar, ada gembala agung yang sedang membimbing saudara. Ada gembala agung sedang membawa tongkatnya, mengiring saudara, memimpin saudara, dan siap membela saudara. Amin saudara, ada Yesus. Yes, kita kurang mampu. Yes, kita terpuruk. Yes, mungkin kita bangkrut hari-hari ini. Yes, mungkin kesehatan kita menurun hari-hari ini. Yes, kita tidak bisa maju lagi. Saudara, tetapi jangan membiarkan itu semua menutup mata kita untuk melihat mukjizat Tuhan. Ketika saudara ada Yesus dalam kehidupan saudara, ada mukjizat dalam kehidupan saudara. Haleluya saudara sekalian. Saya memberikan cerita. Saudara, pada suatu saat ketika bangsa Israel
Ketika mereka bandel di hadapan Tuhan, mereka berdosa bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan mendatangkan ular tedung untuk menghukum mereka. Ada sekian ribu orang meninggal. Tetapi ketika Musa berteriak kepada Allah, Allah memerintahkan Musa mendirikan ular tembaga di atas sepotong kayu. Dan bagi setiap orang yang melihat ular tembaga di sepotong kayu itu, mereka akan selamat. Saudara, kayu dengan ular tembaga itu melambangkan Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini, apa permasalahan saudara? Saudara melihat sekeliling saudara akan semakin terpuruk, khawatir, dan cemas. Saudara melihat kemampuan saudara sendiri, saudara akan merasa kecil di hadapan Tuhan, sehingga saudara akan mengatakan, mungkin hanya kecil-kecil saja yang Tuhan berikan. Saudara, lihat kepada Yesus, pertolongan saudara. Lihat kepada Yesus, Dia adalah Tuhan yang menjaga saudara siang dan malam dan akan menolong saudara pada hari-hari ini. Haleluya, saudara sekalian. Apa keperluan saudara hari ini? Apa mukjizat yang saudara perlukan dalam kehidupan saudara hari ini? Pertanyaan saya, adakah Yesus dalam kehidupan saudara? Ketika itu ada, mukjizat saya percaya akan terjadi. Karena saya pribadi percaya Yesus masih melakukan mukjizat. Saudara, kita sudah belajar 2 pelajaran untuk kita mengalami mukjizat Tuhan, yaitu janganlah mata kita hanya tertuju apa yang kita miliki, janganlah mata kita tertuju dengan apa yang ada di hadapan kita. Sekarang kita akan belajar 2 kunci untuk kita mengalami mukjizat dalam kehidupan kita. Yang pertama, berdiam di dalam Tuhan. Saudara, inilah kunci apa yang harus kita lakukan sebelum mukjizat itu terjadi. Berdiam di dalam Tuhan. Saudara tahu bahwa di ayat 10 Tuhan Yesus mengatakan, saudara, ketika Filipus mengatakan, wah, 200 dinar tidak mungkin memberi makan segitu banyak orang, paling kecil-kecil. Andreas mengatakan, ada sih 5 roti dan 2 ikan, tetapi orang sebanyak itu mana mungkin? Ya, tidak mungkin. Tuhan Yesus tidak menegur mereka, Tuhan Yesus tidak meladeni mereka, karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Saudara, Tuhan Yesus tahu kebutuhan saudara. Mungkin saudara katakan tidak mungkin. Tuhan Yesus tahu apa kebutuhan saudara, terlebih Dia tahu apa yang akan dilakukannya. Dan kemudian di ayat ke-10, secara langsung Dia tidak meladeni murid-muridnya, tapi Dia langsung berkata dan memerintahkan. Dan inilah kunci yang harus kita pelajari saat ini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang duduk. Suruhlah orang-orang duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, sekitar 12.000 gitu, ada istri dan anak ya saudara. Saudara sekalian, berdiam di dalam Tuhan. Mungkin adalah postur kita, sikap kita sebelum mukjizat terjadi. Kenapa saudara? Saudara, kita terlalu sibuk dalam kehidupan kita sehingga kita tidak benar menantikan Tuhan. Kita datang doa di pagi hari, kemudian kita sudah sibuk dengan usaha kita, kemampuan kita, atau kita sibuk dengan keterpurukan kita. Sudah duduk diam di hadapan Tuhan. Dan Yesus menyuruh, dudukkan mereka sebelum Tuhan melakukan mukjizat dengan apa yang ada. Haleluya saudara. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan Yesus mengatakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Penulis Mazmur mengerti bahwa hanya Allah akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tidak hanya itu, Dia sudah tahu, tetapi Dia mengatakan, Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput untuk menikmati rumput hijau itu. Tuhan ingin kita memiliki sikap untuk duduk, artinya tenang, diam di hadapan Tuhan. Postur ini di dalam Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, Tuhan yang maha tinggi, Allah Kudus Israel berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Saudara,
Ini berbicara tentang postur kita, sikap rohani kita. Bagi saudara yang sibuk terus, bagaimana mungkin saudara bisa tenang untuk melihat Tuhan, mengharapkan Tuhan. Bagi kita yang kompetitif, ya harus menang, harus begini, kita menjadi cemas, kita menciptakan kecemasan kehidupan, kekhawatiran kehidupan kita sendiri. Saudara tidak pernah akan menunggu kepada Tuhan. Yesus mengatakan, suruh orang-orang itu duduk sebelum dia melakukan mukjizat Tuhan. Kitab Yesaya mengatakan, sebelum keselamatan datang, dikatakan hati mereka harus tentram, mereka harus tetap dan tenang. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 91 yang sangat terkenal, Mazmur perlindungan, dikatakan, orang yang duduk dalam pelindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya lah ialah perisai dan pagar tembok. Saudara sekalian, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Sudah dalam menghadapi kehidupan kita dan untuk mengalami mukjizat kehidupan kita. Ya, kita percaya Tuhan Yesus. Kapan terakhir kita duduk di dalam lindungan maha tinggi? Kita tidak pernah duduk. Kita sibuk dengan kemampuan kita. Kita sibuk dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan berpusatkan pada diri sendiri. Makanya banyak daripada kita gagal. Ya, Tuhan tidak mau kita malas-malasan, tetapi kita awali untuk duduk di hadapan Tuhan. Dan kita percaya akan banyak hal terjadi. Kekuatan baru, wahyu baru, bahkan rencana Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyuruh orang itu duduk sebelum dia melakukan mukjizat itu. Saudara, kalau saudara ingat cerita lagi, saudara, cerita Marta dan Maria. Suatu saat Yesus datang ke rumah Lazarus dan diterima oleh Marta dan Maria. Saudara tahu bahwa Marta begitu sibuk karena dia menghormati Yesus, teman mereka. Dia tahu Yesus adalah orang hebat, dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dia sibuk dengan masakan, dengan persiapan di dapur. Maria duduk di hadapan Tuhan. Lukas 10:39 mengatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara sekalian, kemudian Yesus mengatakan Maria melakukan sesuatu yang paling benar ketika duduk di hadapan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan. Saudara, Tuhan kemudian menegur Marta, tetapi Tuhan tidak menegur karena kesibukannya, tetapi dia menegur hatinya yang khawatir, hatinya yang tidak bisa tenang. Sedangkan Maria ingin duduk di hadapan Tuhan dengan ketenangan hatinya. Saudara, sebelum mukjizat Tuhan terjadi, Tuhan ingin saudara duduk tanda petik atau berdiam di hadapan Tuhan. Berdiam di dalam Tuhan itu adalah salah satu kunci ketika kita akan mengalami mukjizat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan melihat Yesus menyembuhkan kita, Yesus memulihkan kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan finansial kita, kehidupan hubungan kita, kehidupan pelayanan kita. Saudara, mari ada waktunya kita untuk duduk di dalam Tuhan. Kunci untuk kita mengalami mukjizat yaitu pertama adalah berdiam di dalam Tuhan. Kunci yang kedua adalah mengucap syukur. Inilah kunci kedua untuk kita mengalami mukjizat Tuhan, untuk kita melihat mukjizat Tuhan terjadi sebelum dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur. Saudara, di ayat 11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Selalu kalau bisa bayangkan, kalau mereka masih berdiri kocar-kacir gitu ya, mana bisa mereka menerima mukjizat Tuhan? Ya,
Saudara, posisi duduk tadi yang saya jelaskan berbicara tentang ketenangan kita di hadapan Tuhan, siap menerima mukjizat Tuhan. Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga dan mukjizat terjadi. Saudara, kita perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mengucap syukur. Dia membawa roti yang menurut Andreas tidak berarti, hanya 5. Dia mengucap syukur dengan ikan yang hanya 2, yang menurut Andreas tidak mungkin kasih makan 5.000 orang itu. Dia mengucap syukur dengan apa yang ada. Apa yang ada pada saat itu. Kenapa saudara? Apa yang tidak ada pun bisa dijadikan ada. Dia hanya mengajar kita kalau kita punya yang kecil, mengucap syukur dari apa yang kita miliki. Saudara, kalau saya boleh berkata, Yesus bisa memberi makan sekian banyak ribu orang tanpa ada ikan, tanpa ada roti. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia menyembuhkan orang buta. Bukan orang buram-buram, buta semenjak lahir. Orang yang tidak bisa berjalan, bukan sekedar pincang. Lumpuh disembuhkannya. Orang lepra yang sudah dibuang, dianggap sampah masyarakat, disembuhkannya. Bahkan orang yang mati, saudara, Lazarus, seorang anak yang mati sudah tidak berfungsi lagi, dihidupkannya. Hari ini kita belajar, Tuhan masih memakai yang kecil itu untuk saudara dan saya belajar dengan mengucap syukur dengan apa yang kecil. Roti dan ikan itu, Tuhan mampu melakukan mukjizat Tuhan. Dia Allah yang besar atas yang kecil. Saudara, mungkin hari-hari saudara berkata, oh saya punya talenta tidak bisa apa-apa. Mungkin saudara menganggap tidak punya talenta sampai saudara menemukan dan katakan, oh saya hanya bisa kecil, saya lakukan itu. Tuhan akan melakukan selebihnya. Mengucap syukur adalah hal yang natural kita lakukan, tetapi Allah kita akan melakukan yang supranatural dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Allah memakai sesuatu yang kecil. Saudara, dia bisa menegur Filipus, dia bisa menegur Andreas, tapi itu tidak penting pada saat itu. Yang penting kita pelajari adalah kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun. Nah, saudara, saya bertanya, apa yang ada di tangan saudara saat ini? Mungkin selama ini saudara komplain dengan apa yang saudara anggap tidak cukup, kecil. Saudara tahu, saya katakan, Allah bisa memakai tongkat seorang residivis, Musa namanya, memakai tongkat seorang buronan untuk mengalahkan Firaun yang dahsyat itu. Saudara tahu, Allah bisa memakai ketapel seorang anak kecil imut namanya Daud untuk mengalahkan Goliat. Saudara, inilah mukjizat yang terjadi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, dikatakan mereka makan sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, kunci mukjizat Tuhan yaitu Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita berdiam di dalam Tuhan dan kita mengucap syukur apapun yang kita miliki, saudara. Kita menantikan Tuhan sembari terus-menerus mengucap syukur dengan kekurangan kita. Kita tahu Tuhan adalah pelaku mukjizat. Dan apa yang terjadi ketika Yesus menghendaki mereka duduk, ketika Yesus mengucap syukur, mukjizat terjadi. Kalau saudara teliti, mukjizat ini dikatakan sampai sebanyak yang mereka kehendaki. Sisanya 12 bakul. Ketika sisa 12 bakul ketika mereka berhenti makan, saudara. Tetapi mukjizat itu mengalir. Kalaupun mereka punya kemampuan makan, saudara, 2 kali lipat. Ya, saking laparnya mereka makan lagi. Oh, saya masih lapar, makan lagi. Berbicara tentang mukjizat Tuhan. Sesuai dengan kehendak mereka, kemampuan mereka mengambil, menerima mukjizat Tuhan itu, masih ada sisanya 12 bakul. Mukjizat Tuhan akan mengalir dengan luar biasa karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kita memiliki postur tubuh menantikan Tuhan, diam di hadapan Tuhan.
tenang di hadapan Tuhan, dan kita mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Saudara sekalian, firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Saudara, untuk kita mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita atau Yesus dalam kehidupan kita, ada pelajaran yang harus kita hindari. 2 pelajaran yang harus kita hindari yaitu pertama, janganlah mata kita hanya tertuju kepada apa yang kita miliki. Janganlah mata kita tertuju hanya kepada apa yang ada di hadapan kita. Dan kemudian untuk mengalami mukjizat Tuhan, ada 2 kunci pokok yang harus kita alami atau lakukan, yaitu pertama, berdiam di dalam Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun apa yang saudara miliki adalah kecil adanya. Saudara, saya harap firman Tuhan ini boleh membuka cakrawala kita, ya, untuk kita mengerti bahwa Yesus ingin melakukan mukjizat. Yesus, saudara, adalah dahsyat dan besar. Mukjizatnya besar, saudara. Dalam cerita ini, mukjizat itu mengalir sampai mereka sendiri memberhentikan mukjizat itu ketika mereka sudah kenyang. Mukjizat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus tidak hanya tahu keadaan saudara, tidak hanya tahu kemampuan saudara, dia tahu apa yang akan dilakukannya. Dan apa yang akan dilakukannya adalah dahsyat, mukjizat dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Jangan kita membatasi Tuhan. Jangan pernah kita membatasi diri kita untuk menerima kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Tetap tujukan mata saudara kepada Tuhan Yesus, sehingga Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, Mesias itu hidup dalam kehidupan kita. Saya tutup dalam satu firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebagai perantara saudara, sebagai Allah yang mengerti kehidupan saudara, dialah gembala agung kita. Saudara, mari kita belajar untuk tetap berdiam diri dan mengucap syukur. Dan jangan fokus kepada diri kita sendiri ataupun sekeliling kita. Saya berdoa mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Bapa di surga, firman-Mu mengatakan, Engkau sudah tahu apa yang Engkau lakukan. Engkau sudah tahu apa yang akan Engkau lakukan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini merindukan, menginginkan mukjizat terobosan baru dalam kehidupan kami. Yang mereka yang mengalami sakit selama masa COVID ini, mengalami kelemahan setelah COVID. Mereka yang terganggu pikiran, jiwa, mental mereka karena mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan harta. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh mukjizat-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, hanya fokus kepada Engkau saja yang akan mendatangkan kedamaian, yang akan memampukan kami menantikan Engkau. Dan kami boleh mengucap syukur dengan apa yang ada dalam kehidupan kami hari ini. Kalaupun tidak ada apa-apa dalam kehidupan kami ingin mengucap syukur atas nafas yang Kau berikan Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami berhenti sampai Engkau sungguh-sungguh menyatakan semuanya berhenti dan selesai. Tuhan, harapan kami adalah Engkau Tuhan. Ajar setiap jemaat-Mu Tuhan untuk memiliki Yesus, hidup dalam kehidupan mereka, sehingga mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Tuhan, masa depan kami serahkan Tuhan. Kami hanya ingin menghadap Engkau Tuhan. Kami tidak mau lihat sekeliling kami tidak mau lihat diri kami sendiri. Mata kami hanya melihat kepada Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah Allah pelaku mukjizat dalam kehidupan kami. Terjadi mukjizat yang kami butuhkan pada setiap jemaat-Mu Tuhan. Mukjizat kesembuhan, mukjizat keselamatan, mukjizat breakthrough, mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terjadilah mukjizat Tuhan, haleluya, bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mukjizat mengalir di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu.
Haleluya, saya percaya kita semua diberkati. Saudara, Tuhan tidak pernah akan mengecewakan saudara ketika saudara menyediakan waktu bagi firman Tuhan. Amin, saudara sekalian. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan untuk ibadah tengah minggu ini, bagikan link video ini kepada teman-teman saudara. Haleluya. Saudara, kita akan menutup ibadah kita akan bersyafaat, dan kita akan berdoa. Kalau saudara perlu ada pokok doa dan perlu didoakan, bisa saudara kirim doa melalui WhatsApp yang ada di akhir daripada video ini. Kita akan berdoa bagi saudara semuanya. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan, sudahkah Yesus menjadi pusat dalam kehidupan saudara? Sudahkah Yesus ada dalam kehidupan saudara? Ketika Yesus ada dalam kehidupan saudara, mukjizat ada dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Saudara, saya ingin tutup dengan cerita perjalanan Emmaus ketika Tuhan Yesus sudah mati. Dan ketika murid-murid begitu kecewa, ada 2 murid pulang ke rumah mereka di Emmaus. Dan di tengah jalan datang satu orang, yaitu Yesus sendiri. Mereka tidak mengenali Yesus, tetapi Yesus membuka mata mereka. Dia mengatakan bahwa Yesus, Mesias itu, sudah mati itu, sudah dinubuatkan di seluruh hukum Taurat dan hukum kitab nabi-nabi. Dan ketika mereka mendengarkan itu, hati mereka menjadi hangat. Saudara, ketika Yesus diungkapkan, dinyatakan, diwahyukan saudara dari setiap ayat firman Tuhan yang saudara baca, ketika saudara menemukan Yesus yang berkarya, yang mengasihi bagi setiap kita, saudara akan berkobar-kobar semangat roh dan hidup saudara. Dan saudara akan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan saudara. Apapun masalah, badai kehidupan, tantangan, pergumulan, saudara bergumul, berjalan bersama Yesus di tengah-tengah saudara. Haleluya. Saudara, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah pelaku mukjizat Tuhan. Kau masih sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Kami boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian Yesus adalah pelaku mukjizat. Mungkin hari-hari adalah bagi kami Tuhan untuk mengalami mukjizat daripada Engkau Tuhan. Tuhan, apa yang kami bisa lakukan hanya secara natural Tuhan, tetapi kami akan mengalami hal-hal supranatural karena Engkau Allah pelaku mukjizat. Mungkin hari-hari ini banyak teman-teman jemaat Tuhan yang ingin mengalami mukjizat. Terjadilah mukjizat itu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan yang hari ini mungkin mengalami COVID. Biar Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, membangkitkan semangat hidup mereka Tuhan, memulihkan mereka dengan cepat, dan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, kembali beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang bekerja di Hong Kong ataupun dimanapun mereka berada Tuhan, untuk perubahan-perubahan cuaca pada saat ini Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami secara jasmani kekuatan baru dari surga Tuhan. Biarlah segala kelemahan Tuhan dalam tubuh kami disirnakan, dihilangkan di dalam nama Tuhan Yesus, digantikan dengan kekuatan fisik yang baru, kekuatan pikir yang baru, sehingga kami boleh bekerja dengan tanggung jawab yang penuh, bekerja dengan baik dalam apapun profesi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang mungkin hari-hari yang bekerja di rumah tangga untuk mencari majikan baru, untuk menunggu kontrak baru, untuk menunggu visa baru. Tuhan, beri mereka ketenangan hati untuk duduk, diam di hadapan Engkau dan mengucap syukur dengan apa yang ada dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan menyatakan mukjizat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi teman-teman yang mungkin hari-hari ini begitu rindu untuk beribadah tetapi masih belum mendapatkan libur, Tuhan beri mereka keteguhan hati di dalam kehidupan mereka Tuhan, menantikan Engkau, dan kami percaya Engkau akan melembutkan atasan mereka Tuhan, hati mereka Tuhan, memberikan libur bagi jemaat Tuhan, sehingga minggu kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap ibadah kami Tuhan, program-program kami Tuhan di akhir bulan, di akhir tahun ini Tuhan, untuk kami tetap berfokus kepada Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya
mukjizat-Mu akan terjadi, kejadian-Mu akan dahsyat Tuhan. Saudara, bagi saudara yang mengalami sakit penyakit, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Saudara, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit. Apapun sakitnya Tuhan, Engkau sudah tahu Tuhan. Hamba boleh mengatakan bahwa Engkau Allah yang sudah tahu apa yang Engkau akan lakukan bagi mereka yang sakit saat ini. Mereka yang sakit, apapun sakit mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Engkau sudah tahu apa yang akan Engkau lakukan bagi yang sakit itu, yang sakit kulit, yang sakit tulang, yang sakit kanker sekalipun Tuhan. Engkau sudah tahu apa yang akan Engkau lakukan Tuhan. Ajar kami berfokus berharap kepada Engkau. Saat ini kami berharap kepada Engkau dengan ucapan syukur bahwa mukjizat Tuhan akan terjadi atas setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima Tuhan berkat-Mu, mukjizat-Mu, penyertaan-Mu, pemulihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap beraktivitas, terutama aktivitas rohani ditingkatkan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya.